Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teorema B, aturan substitusi untuk integral tak tentu, baik integral tentu atau tidak tentu. Misalkan G merupakan suatu fungsi terdiferensiasikan, artinya fungsi G itu bisa diturunkan, dan misalkan F besar adalah antiturunan dari F kecil, maka berlaku seperti ini, integral F dalam kurung Gx kali G aksen X turunan dari Gx dx. Maka F dalam kurung Gx plus C. Nah, ini beberapa soal yang seperti ini itu biasanya tidak bisa dikerjakan menggunakan aturan dasar yang pertama, aturan pangkat, yaitu pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat tambah 1 itu sendiri. Ada beberapa cara. Kalau di video saya sebelumnya itu ada materi tentang aturan pangkat yang diperumum. Nah, ini soal ini bisa dikerjakan menggunakan aturan pangkat yang diperumum ataupun dengan cara metode substitusi. Ada beberapa contoh yang mungkin perlu kita bahas di video kali ini. Yang pertama integral sin 3x, integral x kali sin x kuadrat dx. Yang ketiga integral x pangkat 3 kali akar x pangkat 4 plus 11 dx. Yang keempat, nah ini saya menggunakan integral tentu karena ada batasannya, yaitu akar x kuadrat plus x kali 2x plus 1 dx. Batasannya dari 0 sampai 4. Loh, kenapa contohnya kok tidak sederhana-sederhana, ada yang susah? Ya mungkin ada yang langsung bisa mengerjakan, tapi mungkin ada beberapa pelajar yang merasa susah. Nah, ini biar nanti saat kalian mengerjakan soal, mencoba latihan tidak kaget. Ada soal yang susah, bagaimana contohnya? Ini semoga dengan video ini bisa setidaknya mengerjakan soal yang serupa, yaitu soal integral dengan aturan atau metode substitusi. Contoh 1, integral sin 3x. Nah, padahal di aturan integral atau anti turunan itu nggak ada sin 3x, adanya hanya sin x. Ingat bahwa integral sin x dx itu adalah min cos x plus c. Sin x hasilnya min cos x. Kalau sin u du berarti min cos u karena yang atas ini variabelnya x, sedangkan yang bawah variabelnya u. Lah bagaimana kalau 3x? Nah, kenapa ini saya kasih warna merah? 3x-nya bayangkan 3x-nya adalah u, berarti nanti penyelesaiannya integral sin u dx. Nah, sin u du. Nah, loh kenapa ini 3x? Makanya kita perlu permisalan. Tujuannya apa permisalan? Untuk digunakan untuk mensubstitusi, untuk mengganti nanti supaya dalam mengintegralkan mudah. Karena ini kita membayangkan sin u, ada beberapa ciri. Kapan kita bisa memilih u? Ciri yang pertama, biasanya memiliki pangkat yang unik atau pangkat yang besar. Nah, pangkat paling besar atau unik, pangkat besar pangkat 2, 3, 4, 5, pangkat unik min 2, min 3, min 2, min 3, min setengah, min seperempat, seperlima, 2/5 itu kan tidak besar tapi kan unik. Kalau ada pelajar disuruh coba kerjakan akar, yang ada akar mesti kaget di padahal belum tentu susah. Nah, makanya perlu latihan banyak. Nah, tapi untuk soal yang pertama karena masih sudah sederhana, jadi mungkin beberapa ciri u tadi tidak perlu digunakan. Tadi ada dua ciri ya. Yang pertama memiliki pangkat paling besar atau unik. Yang kedua adalah hasil turunan dari u yang kita misalkan bisa digunakan untuk dicoret, menyederhanakan. Nanti di contoh kedua, ketiga, dan keempat insya Allah ada. Kalau mungkin untuk contoh pertama terlalu sederhana, jadi ciri-ciri itu mungkin belum bisa diterapkan karena tidak ada yang dicoret. Misalkan u-nya adalah 3x. Kenapa 3x? Karena sin 3x kita bayangkan sin u. Kalau sudah ketemu u-nya sama dengan 3x, kita cari turunan dari 3x. Masih ingat ya materi turunan?
turunan dari U, du per dx, hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau sudah ini tinggal pindah-pindah ruas. Dx-nya sebagai penyebut, saya pindah menjadi pengali, du sama dengan 3 kali dx. Kalau sudah gantian, dx-nya saya pindah. Jadi tujuannya apa sih Pak? Kenapa kok dipindah-pindah? Tujuannya kita pengen mencari U sama dengan, dan dx-nya sama dengan, atau ini boleh saya tulis, saya balik, dx sama dengan du per 3. Jadi yang saya lingkari ini, U sama dengan 3x atau 3x sama dengan U, dan dx sama dengan du per 3 ini yang kita gunakan untuk mensubstitusi, untuk mengganti pada soal ini. Nah, jadi ini permisalan. Oke, selanjutnya, kalau sudah dapat permisalan, sudah dapat yang kita gunakan untuk mensubstitusi, selanjutnya kita kerjakan soalnya. Tapi urutannya dari sini ke misal dulu ya. Selanjutnya integral sin 3x saya tulis dulu. Integral sin 3x saya kasih warna merah, dan dx saya hijau untuk yang diganti. Artinya kalau kita ketemu 3x kita ganti apa? U, benar sekali. Kalau ketemu dx diganti du per 3. Udah. Nah, lupa nanti kan bukan x, nanti diubah di akhir. Kalau variabelnya u harus du, kalau variabelnya t harus dt. Nah, sin u du per 3. Ingat 3 ini adalah angka atau konstan. Sepertiga, berarti sepertiga supaya tidak mengganggu dalam menyelesaikan, saya pindah ke depan. Ingat ya, ada materi tentang kelinieran operasi integral, sifat-sifat integral. Nah, ini bisa dikerjakan menggunakan itu. Sehingga sepertiganya saya taruh di depan kali integral sin u du. Sin u du apa hasilnya? Min cos u plus c. Sehingga hasilnya sepertiga kali min cos u plus c-nya ini kurang. Plus c ya. Hasilnya sepertiga dari depan, integral sin u hasilnya min cos u plus c. Jadi ini untuk perkalian, makanya saya kasih kurung. Kalau nggak ada kurungnya nanti operasinya pengurangan. Sepertiga dikurangi, nah, maka malah salah nanti. Harus ada kurungnya. Sepertiga kali min cos u, sehingga boleh saya tulis hasilnya min sepertiga, cos u-nya saya ganti tadi u-nya apa? 3x, berarti cos 3x plus c. Selesai. Jadi permisalan ini sangat penting. Jadi langkahnya soal kita cari permisalan mana U, mana turunan dari U, lalu kita gunakan untuk mensubstitusi. Jadi dari sini sampai sini itu masih proses substitusinya. Integralnya kan hanya integral sin U ini, langsung min cos U, seperti itu ya. Ini contoh soal nomor 1. Saya lanjutkan contoh soal nomor 2. Integral, carilah hasil dari integral x kali sin x kuadrat dx. Nah, karena materinya integral ada bentuk trigonometri, biasanya u-nya itu adalah yang indeks dari sin. Berarti kalau sin x kuadrat, berarti kita bayangkan aja sin u, gitu aja. Integral dari sin u min cos u. Nah, jadinya u-nya kita misalkan adalah x kuadrat. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, hasil U, turunan dari U, bisa kita gunakan untuk mensubstitusi, untuk mencoret yang ada di sana. U-nya x kuadrat, berarti turunannya du per dx. Ingat turunan ya, pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1. Kalau lupa, silakan dipelajari lagi turunan. Hasilnya 2x. Ini 2x. Nah, 2x ini nanti digunakan untuk nyoret x yang di depan. X-nya dicoret, disederhanakan. Kalau sudah ini kita pindah-pindah ruas, dx-nya saya taruh di sebelah kanan, berarti kedua ruas dikalikan dx menjadi du sama dengan 2x kali dx. Atau boleh ditulis du sama dengan 2x-nya pindah. Du per 2x sama dengan dx, atau boleh kita tulis saya balik seperti ini, dx sama dengan du per 2x. Ini yang kita gunakan untuk mensubstitusi. Ingat, dipahami pelan-pelan, kita cari U-nya, cari turunannya, selanjutnya tinggal dipindah-pindah ruas. Ya harusnya yang benar nggak boleh pindah ruas ya. Cuman cara teknik pindah ruas itu untuk pembelajaran enak, dipahami cepat.
Oke, kalau sudah kita permisalan yang untuk mensubstitusi sudah dapat, sehingga kita selesaikan untuk yang soalnya. Integral X kali sin X kuadrat dx saya tulis ulang, cuman di sini saya beri warna lagi yang dx-nya. Artinya X kuadrat nanti diganti U, dx-nya diganti du per dx. Sehingga integral X sin X kuadrat dx menjadi X kuadrat menjadi integral X sin U du, dx-nya diganti du per 2x dari yang saya lingkari ini. Ingat tadi hasil turunan tadi itu digunakan untuk nyoret 2x. X-nya ini kan operasi perkalian pembagian kan sederajat kan? Berarti bisa X dibagi X dicoret, X-nya hilang. Sehingga tinggal sin U du per 2. Dan 2 itu adalah konstan angka. Jadi 1 per 2 bisa taruh di depan. Jadi 1 per 2 kali integral sin U du. Nah, kalau sudah seperti ini mudah. Sin U ini kan, ingat kan? Sudah saya ingatkan di sini. Sin U du sama dengan min cos U plus C. Sehingga hasilnya setengah kali integral sin U min cos U plus C. Atau boleh ditulis min setengah kali cos U-nya tadi apa? Nah, ini bukan 3x ya. Dari setengah kali min cos U plus C, karena ini perkalian minnya saya taruh depan, min setengah kali cos U menjadi cos X kuadrat. Loh, kenapa? Karena U-nya kan X kuadrat. Berarti cos X kuadrat plus C. Selesai. Ini contoh soal nomor 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya untuk soal nomor 3. Carilah hasil dari integral X pangkat 3 kali akar dari X pangkat 4 plus 11 dx. Nah, karena ini, loh, U-nya yang mana Pak? Karena tadi katanya memiliki pangkat paling besar atau unik. Di sini nggak ada pangkatnya mana, masa X pangkat 4. Hasil turunannya? Nah, makanya ini kita ubah dulu, karena bentuknya akar, kita ubah dulu soalnya menjadi integral X pangkat 3 tetap akar X pangkat 4 plus 11 dx ini menjadi X pangkat 4 plus 11 pangkat setengah, karena akar itu pangkat setengah. Nah, dari sini kita tahu U-nya adalah yang memiliki pangkat paling besar atau unik. Berarti pangkat setengah. Yang mana? Semuanya ini yang di dalam kurung, X pangkat 4 plus 11. Nah, ini ciri yang pertama, memiliki pangkat unik atau besar. Yang ciri yang kedua, hasil turunan dari U bisa digunakan untuk nyoret. Ini nanti dicoret, X pangkat 3 ini dicoret, disederhanakan dengan hasil turunan dari ini. Kita cari. Karena U-nya ini kita dapat X pangkat 4 plus 11, sehingga hasil turunannya du per dx sama dengan pangkat kali depan pangkat dikurangi 1. 4x pangkat 3. Turunan dari plus 11, 0. Nah, ini kan jelas 4x pangkat 3, x pangkat 3-nya. Nah, untuk menyelesaikan ini, menyederhanakan untuk nyoret, tinggal sisa 4 nanti. Kita pindah-pindah ruas, du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Atau boleh ditulis du per 4x pangkat 3 sama dengan dx. Nah, ini yang saya lingkari, yang kita gunakan untuk mensubstitusi. Selanjutnya, soal ini saya tulis ulang. Integral X pangkat 3 kali X pangkat 4 plus 11 pangkat setengah dx. Berarti yang X pangkat 4 plus 11, ini kita misalkan U, berarti kita tulis U. X pangkat 3 kali U pangkat setengah, dx-nya kita ganti du per 4x pangkat 3. Nah, ini proses substitusi tadi, mengganti tadi. Lalu kalau sudah, ini kan operasi perkalian semua, artinya yang pangkat X pangkat 3 ini bisa kita sederhanakan, coret-coret ya. Coret, tinggal U pangkat setengah du per 4. 4-nya konstan, boleh kita taruh di depan, 1/4 kali integral U pangkat setengah du. Nah, kalau sudah seperti ini mudah.
1/4 tetap. U pangkat setengah, ingat penyelesaian integral. U pangkat setengah. Berarti pangkatnya ditambah 1. Setengah tambah 1, 3/2 per 3/2. Nah ini tinggal diuraikan. Sehingga menjadi U-nya kita ganti X pangkat 4 plus 11. X pangkat 4 plus 11 pangkat 32, 3/2 tetap per 6 dapat dari mana? Ini kan tinggal disederhanakan, sisa 2 kali 3 per 6 plus C, selesai. Ini contoh nomor 3. Saya kira sudah mulai agak susah, tapi mungkin bisa dipahami ya, nanti sedikit demi sedikit nanti dicoba. Ada beberapa soal di latihan soal di video ini. Kita coba soal nomor 4. Ada integral dari akar X kuadrat plus X kali 2X plus 1 dx. Batasannya dari 0 sampai 4. Ini kelihatan nggak ya 4-nya? Nah, ini lebih jelas. Karena ini ada akar, akarnya kita ubah dulu menjadi pangkat setengah integral X kuadrat plus X pangkat setengah kali 2X plus 1 dx. Ingat, berarti kira-kira apa yang dimisalkan sebagai U? Ya, benar. Yang memiliki pangkat unik, pangkat setengah, yaitu X kuadrat plus X. Misal, U-nya adalah X kuadrat plus X. Cari turunannya, berarti pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1, hasilnya 2X plus turunan dari X, 1. Nah, ini 2X plus 1. Nah, pas ini nanti untuk menyelesaikan ini. Tinggal diseret-seret, disederhanakan. Tinggal ini kita pindah-pindah ruas, sehingga kita peroleh DU per 2X plus 1 sama dengan DX. Ini kan dari sini ke sini pindah ruas. DX-nya sebagai penyebut, kalau pindah sebagai pengali kan. Gantian 2X plus 1 kali DX sebagai pengali, kalau pindah ke kiri sebagai pembagi. Atau boleh saya tulis DX sama dengan DU per 2X plus 1. Ini yang kita gunakan untuk mensubstitusi. Kita lanjut ke soal. Dari ini kita lanjut. Saya tulis ulang soalnya, integral X kuadrat plus X pangkat setengah kali 2X plus 1 dx, batasannya dari 0 sampai 4. Yang pangkat setengah ini kita misalkan U, ini nanti kita ganti U. 2X plus 1, maaf, dx-nya kita ganti du per 2X plus 1. Sehingga boleh saya tulis, batasannya dari 0 sampai 4. Boleh saya tulis integral U pangkat setengah 2X plus 1 tetap kali du per 2X plus 1. Ini disederhanakan. Nah, dari batasnya dari 0 sampai 4, sehingga nanti ini tinggal hilang kan. Hasilnya tinggal integral, ini kan hilang. U pangkat setengah du, batasannya dari 0 sampai 4. Kalau sudah, tapi ini semua tadi belum diintegralkan, baru proses substitusi. Kalau seperti ini tinggal gampang. U pangkat setengah, integralnya berarti pangkatnya ditambah 1. U pangkat setengah berarti U pangkat 3/2. Setengah tambah 1, 3/2. Dibagi pangkat ini 3/2. Batasannya dari 0 sampai 4 sama dengan U pangkat, nah ini kan dibagi 3/2, artinya dikali dengan 2/3 kali U pangkat 3/2, batasannya dari 0 sampai 4. Ini proses, ini belum selesai, nanti di slide selanjutnya penyelesaiannya. Jadi proses pengintegralan dengan metode substitusi, ada permisalan. Jadi langkahnya dari sini kita uraikan soalnya, terus kita permisal. Jadi urutannya dari sini ke sini. Kalau sudah apa yang mau disubstitusi baru kita lanjutkan. Gitu ya. Jadi kalau penulisan jawaban ya sebaiknya ini di bawahnya sini biar uruntut. Kalau kalian membuka di buku kalkulus itu ada, di sana juga ada, tapi dengan sedikit cara. Jadi substitusinya bukan di sini tapi di sini, tapi sama saja, tidak masalah. Yang dicoret di sini dx plus 1 dengan ini 2x plus 1 dx, yang tapi nggak apa-apa.
menggunakan cara ini boleh, cara yang di buku juga boleh, dan mungkin kalian juga punya cara yang lain seperti yang sudah kalian pelajari di sekolah, tidak masalah, asalkan benar dan runtun. Saya lanjutkan dari sini ya, ini karena belum selesai untuk integral tentunya. Lanjutan, tadi 2U pangkat 3/2 per 3 batasannya dari 0 sampai 4 sama dengan U-nya kita ganti. U-nya tadi adalah X kuadrat plus X, berarti 2 kali X kuadrat plus X pangkat 3/2 per 3. Kalau sudah batasannya dari 0 sampai 4, ini artinya X-nya semuanya ini diganti 4 dulu. Baru dikurangi dengan semuanya X, yang X diganti 0, sehingga didapat ini. 2X kuadrat plus X berarti 2 kali 4. 4 kuadrat plus 4 pangkat 3/2 per 3. Jadi X-nya diganti, semua X diganti 4. Baru dikurangi dengan semua X diganti 0. 2 kali 0 kuadrat plus 0 pangkat 3/2 per 3. Tapi ini jelas 0 ya. Bikin 0 tambah 0 dipangkatkan ya 0 kali 0 itu 0 ini. Yang ini 0. Ini yang kita uraikan. Jawaban integral tak tentu. Oh, jika. Ya ini salah ini. Nah, setelah ini yang perlu kita selesaikan yang ini dulu. Kita uraikan. Hasilnya 4 kuadrat 16 tambah 4 20 pangkat 3/2. Berarti 2 kali 20 pangkat 3/2 per 3. Nah, ini kita uraikan menjadi hasilnya 80 kali akar 5/3. Dari sini, dari ini ke sini, apa yang kita uraikan, U-nya diganti X kuadrat plus X, seperti permisalan di slide sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, batas atas dan batas bawah dimasukkan. Jadi yang ini batas atasnya masuk sini 4, yang sini batas bawah dikurangi ya. Kalau sudah, ini kan jelas hasilnya 0, berarti yang ini kita uraikan hasilnya 2 kali 20 pangkat 32 per 2 per 3. Ini kita uraikan hasilnya 80 kali akar 5/3. Ini jika soalnya berbentuk integral tentu. Ada batasannya dari 0 sampai 4. Dan menggunakan metode substitusi. Pak, bagaimana jika soalnya sama persis, tapi tidak ada batasannya? Berarti jawaban integral tak tentunya, yuk sampai di sini aja. 2 kali X kuadrat plus X pangkat 3/2 per 3, tapi nggak ada batasannya. Langsung plus C. Jadi ini, nah, karena ada batasannya, kita masukkan. Baik, saya kira ini untuk contoh soal nomor 4, sudah banyak soal, tinggal latihan. Oh ya, ini kalau jika bingung, Pak ini dari sini ke sini bagaimana uraiannya? Mungkin ada yang belum bisa, ini ada uraiannya. Saya khusus dari sini ke sini. 2 kali 20 pangkat 3/2, yang per 3-nya tetap ya. 20 pangkat 3/2, ini kan 20 pangkat 2/2. Kali 20 pangkat setengah, perkalian yang sama. Kalau 20 pangkat kali 20 pangkat, berarti pangkatnya kan ditambah 2/2 tambah setengah 3/2 kan, berarti sama. Padahal 2/2 itu 1, berarti tetap 2 kali 20. Sedangkan 20 pangkat setengah itu kan sama artinya akar 20, betul ya? Tadi sudah. Akar 20 itu sama artinya akar 4 kali 5. Akar 4 itu berapa? Betul 2. Berarti 4-nya saya keluarkan menjadi akar 4 2. 2 kali 40, 80. Akar 5-nya tetap. Ini kalau kita kerjakan manual tidak menggunakan kalkulator. Selesai untuk contoh pada materi integral dengan metode substitusi. Ini latihan soalnya ada banyak sekali. Latihan soal mulai nomor 15 sampai 34. Ini semua bisa menggunakan metode substitusi. Nah, yang paling penting kuncinya mana yang kita misalkan sebagai U, itu yang kuncinya. Jika ketemu, insya Allah akan bisa.
baik soal nomor 15 ini semua, bahkan sampai yang ini nomor 27. Pak, U-nya yang mana ini? U-nya di sini untuk nomor 27 adalah, di sini kan ada sin kan? Sin akar X kuadrat plus 4, berarti sin ada U-nya adalah akar X kuadrat plus 4 atau X kuadrat plus 4 pangkat setengah itu U-nya. Turunan dari itu nanti bisa digunakan untuk mencoret X dan per ini. Gitu. Silahkan dicoba. Masih ada soal yang lagi nanti di bawah. Silakan dicoba. Jika susah, silahkan tanya. Bisa lewat grup kelas atau lewat komentar atau lewat email. Insya Allah ada nanti di akhir video ada email saya, boleh. Kalau sempat nanti saya buatkan penyelesaiannya. Oh, misalkan Pak, susah nomor 24. Nah, kita coba. Misal masih ada soal yang lain nomor 29 sampai ini juga semuanya menggunakan metode substitusi. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Silahkan dicoba. Untuk nomor 35 sampai 58 50 ini integral dengan metode substitusi tapi merupakan integral tentu. Jadi nanti harus ada nilai akhirnya, tidak ada plus C. Itu untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Selamat mencoba, semoga sukses dan jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.